Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Syamahendra, yang dimana saya dan teman saya Reno akan memaparkan tentang proteksi perdagangan di era globalisasi, tantangan dan peluang dalam sistem ekonomi modern. Nah, kemajuan suatu negara ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan jumlah produksi barang atau jasa dalam perekonomian, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di suatu negara. Era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dinamika perdagangan internasional. Dengan terbukanya pasar dan integrasi ekonomi global, peluang bagi negara-negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor produk unggulan dan memenuhi kebutuhan domestik melalui impor semakin luas. Tujuan utama proteksi perdagangan adalah untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi domestik dengan mengurangi ketergantungan pada impor, melindungi pasar lokal, dan membagi kesempatan bagi industri dalam negeri untuk berkembang tanpa ancaman dari barang-barang murah yang diimpor. Konsep ini mencakup berbagai alat kebijakan yang digunakan negara, termasuk tarif impor, kuota impor, serta hambatan non-tarif seperti subsidi, regulasi, dan manipulasi mata uang. Kebijakan proteksionisme dibagi menjadi tiga, yang dimana kebijakan proteksi perdagangan mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur aliran barang dan jasa antar negara melalui tarif dan non-tarif. Selanjutnya, tarif dan kuota impor adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang masuk ke suatu negara. Hal ini bertujuan untuk menaikkan harga barang impor sehingga produk dalam negeri lebih menarik bagi konsumen. Yang ketiga, hambatan tarif dan non-tarif, di mana mencakup berbagai kebijakan yang membatasi perdagangan tanpa menggunakan tarif langsung. Beberapa kebijakan ini termasuk subsidi ekspor, manipulasi nilai tukar, dan regulasi dan standar lingkungan. Selanjutnya ada pengaruh globalisasi terhadap perdagangan internasional. Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap perkembangan perdagangan internasional, menjadikan salah satu utama bagi negara termasuk Indonesia. Yang kedua ada dampak proteksi perdagangan pada ekonomi modern, yaitu yang menggabungkan tarif dan non-tarif menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan daya saing industri domestik dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan konteks globalisasi. Proteksi perdagangan berperan penting dalam meningkatkan harga produsen, membesar jumlah domestik, serta memperbaiki surplus produsen dan pendapatan nasional. Yang selanjutnya ada strategi menghadapi tantangan dan peluang globalisasi dalam ekonomi global. Globalisasi membawa tantangan dan peluang yang signifikan bagi ekonomi Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Indonesia dapat memperkuat berbagai aspek, salah satunya di bidang ekonomi. Beberapa langkah strategis yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi internasional. Yang pertama ada peningkatan daya saing ekonomi. Yang kedua ada peningkatan laju ekspor. Yang ketiga ada pemberdayaan umum. Yang keempat ada perbaikan infrastruktur. Yang kelima ada ketahanan ekonomi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan proteksi perdagangan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi industri domestik dan persaingan luar negeri, serta untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam negeri. Namun, kebijakan ini juga membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang proteksi perdagangan di era globalisasi, tantangan dan peluang dalam sistem ekonomi modern. Terima kasih.